Oke, bayangin gini, landscape cara kita jualan dan nyari pelanggan itu udah berubah total. Di ulasan kali ini, kita bakal bedah barang-barang pergeseran masif tersebut, mulai dari teori akademis yang jadi fondasinya, sampai langsung lompat ke tools atau perangkat SEO paling praktis yang mendominasi di tahun 2026. Jadi, kalau Anda pengen bisnis Anda nggak cuma sekedar eksis, tapi juga relevan di lautan digital, Anda ada di tempat yang tepat. Buat fondasinya, coba lihat visual ini. Inti dari marketing itu dari dulu sebenarnya cuma satu kok. Gimana kita bisa ciptain value atau nilai, dan pastinya nyampein target bisnis kita. Tanpa strategi pemasaran yang kokoh, mau itu di dunia nyata ataupun maya, sebuah bisnis ya bakal cepet banget kehilangan arah. Nah, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari evolusi pemasaran, lanjut ngebahas bedanya tradisional sama digital, ngintip isi playbook digital, ngulik cara naklukin mesin pencari, dan ditutup dengan ngebahas amunisi SEO di tahun 2026. Oke, kita masuk ke bagian pertama, evolusi pemasaran. Mari kita lihat gimana cara bisnis ngobrol sama konsumen tuh bisa berubah sejauh ini. Semuanya berawal dari apa yang orang akademis sebut sebagai media baru. Tapi jujur aja, ini tuh bukan cuma ngomongin internet biasa. Ini adalah konvergensi gila-gilaan dari teknologi digital yang akhirnya ngebuka pintu buat interaksi dua arah tingkat tinggi. Tiba-tiba aja, jarak dan waktu udah nggak lagi jadi masalah. Kalau Anda lihat di layar, ini tuh siklus strategi klasik. Analisis, strategi, bikin program, terus dieksekusi. Konsep dasarnya sih nggak berubah ya, tapi yang beda. Di era digital sekarang, roda ini putarannya harus jauh lebih ngebut dari sebelumnya. Masuk ke bagian 2, pemasaran tradisional versus digital. Kita bakal adu langsung nih, cara lama ngelawan cara baru. Visual ini nangkep banget esensi perubahannya. Di sebelah kiri, kita punya media satu arah, kayak papan reklame raksasa di pinggir jalan yang cuma bisa dilihatin aja. Sementara di kanan, itu ibarat megafon digital yang super interaktif dan nyambung kemana-mana. Beda banget kan pendekatannya? Gini, bedanya tuh kerasa banget di efisiensi. Dulu, Anda butuh modal selangit buat pasang iklan di koran atau radio, yang jangkauannya ya gitu-gitu aja. Nah, pemasaran digital datang buat ngedobrak batas itu. Jangkauannya bisa global, interaktif banget, dan yang paling penting, jauh lebih ramah kantong. Kalau kita perhatiin tabel ini, hal yang paling menarik tuh soal umpan baliknya. Di dunia tradisional, kita sering nebak-nebak. Kampanye kita ini sebenarnya berhasil nggak sih? Kalau di digital, datanya ada di depan mata Anda detik itu juga. Bener-bener real time. Lanjut ke bagian 3, playbook digital. Mari kita bongkar satu-satu, saluran apa aja sih yang sebenarnya sekarang ada di genggaman kita? Coba lihat, awan ekosistem ini. Ini ngebuktiin kalau di landscape modern, pemasaran itu nggak bisa berdiri sendiri. Bikin konten buat narik perhatian, main media sosial buat distribusi, pakai SEO buat nampang di hasil pencarian. Semuanya itu ibarat satu tim yang harus kerja bareng buat ngebangun identitas merek Anda. Dan kenapa sih semua brand gede pada migrasi ke digital? Daftar di sini, jawabannya. Intinya, digital itu nawarin kecepatan distribusi, jangkauan yang nggak mikirin batas negara, dan pastinya kemampuan evaluasi instan yang bikin pengeluaran iklan Anda tuh nggak ada yang mubazir. Nah, ini salah satu senjata paling mematikan di playbook kita. EWOM atau Electronic Word of Mouth. Ini tuh ngebawa kekuatan omongan dari mulut ke mulut ke skala global. Bayangin, satu review positif atau bahkan ulasan negatif sekalipun bisa nyebar kayak api dan dibaca ribuan calon pelanggan cuma dalam hitungan jam. Oke, kita masuk ke bagian 4. Sekarang kita zoom in ke arena pertempuran digital yang paling krusial, mesin pencari. Di arena mesin pencari ini, pilihannya secara garis besar ada 2. Pertama SEO, di mana Anda sabar menanam akar, ngebangun traffic organik, dan bikin konten yang disayang algoritma. Kedua SEM. Ini ibarat Anda bayar tiket VIP, supaya web Anda langsung ditaruh di posisi paling atas. Dua-duanya penting, tapi SEO itu tetap fondasi jangka panjangnya. Kutipan ini benar-benar merangkum tujuan akhirnya. Di tengah samudra konten digital yang penuh sesak ini, goal Anda cuma satu. Halaman web Anda harus bisa dirambah, diindeks, dan nampang di atas. Realitasnya kejam sih kalau web Anda nggak muncul di halaman pertama Google, Anda ibaratnya nggak eksis. Akhirnya kita sampai di bagian 5. Klimaks dari ulasan kita nih. Perangkat SEO 2026. Gimana cara kita benar-benar ngeeksekusi teorinya hari ini? Mari kita bedah tabel kelas berat ini. Kalau budget Anda ketat tapi butuh fitur AI yang cerdas, Channelify itu jagoannya. Butuh riset keyword kelas dewa, Ahrefs pilihannya. Tapi kalau Anda tipe yang pengen ngintip dapur strategi kompetitor secara detail, SEMrush masih belum ada lawan.
Tapi ingat ya, mau sebesar apapun skala bisnis Anda, Google Search Console itu fondasi mutlaknya. Gratis, tapi krusial banget. Kenapa? Karena datanya disuapin langsung dari Google sendiri. Di tahun 2026 ini, alat ini bahkan udah bisa ngelacak pencarian suara sama visual. Fix Anda wajib pakai ini. Nah, ini ngebawa kita ke ruang mesin. Ranah technical SEO. Screaming Frog ini ibarat mekanik handal buat nge-crawl situs Anda, nyari link yang rusak, benerin metadata, sampai ngebedah arsitektur web, semuanya dibabat habis dalam sekejap. Memang masih pantas jadi rejanya. Karena sekarang ini udah eranya AI. Nulis konten aja nggak cukup kalau nggak dioptimasi. Tools kayak server SEO ini bakal ngasih scoring artikel Anda secara real-time biar pas sama maunya algoritma. Terus ada juga Ubersuggest yang sekarang makin jago ngebantu produksi tulisan lewat AI yang bahasanya ngalir natural banget. Terakhir yang harus masuk radar kita adalah Moz Pro. Buat urusan metrik domain authority, ini udah jadi patokan utamanya orang-orang SEO. Dan yang paling penting, kalau Anda punya lokasi bisnis fisik, tools ini jago banget nguatin SEO lokal, biar toko Anda langsung mendominasi pencarian di Google Maps. Jadi, buat ngerangkum semuanya, apa sih poin penting yang harus Anda bawa pulang? Pergeseran ke media digital yang dinamis itu udah jadi harga mati. Saluran digital itu kewajiban. Dan buat menangin persaingan sekarang, mau nggak mau Anda harus adaptasi pakai perangkat SEO yang udah terintegrasi penuh sama AI. Yang pada akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikir-pikir lagi, udah siapkah strategi dan tools pemasaran Anda buat naklukin buasnya persaingan mesin pencari di tahun 2026 ini? Kayaknya ini momen yang pas banget buat ngecek ulang amunisi Anda deh. Makasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini. Terus bereksperimen, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.